Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatim Azhara dengan NIM 43225047 dari kelas 1B TKI atau Teknologi Kimia Industri. Nah, pada video ini saya akan membahas materi mengenai momentum dan impuls dengan mata kuliah Fisika Terapan. Ayo kita mulai. Pertama, saya akan membahas mengenai momentum. Nah, momentum adalah tolak ukur betapa kuatnya suatu benda melaju dan cenderung tetap pada sistem tertutup. Momentum ini dirumuskan dengan P sama dengan M dikalikan dengan V, di mana P ini adalah momentum atau satuannya adalah Newton second. Selanjutnya F adalah, maksudnya sini M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V yaitu kecepatan benda dengan satuan M per second atau meter per second. Nah, momentum ini kita akan bahas resultan momentum, di mana resultan momentum adalah jumlah total momentum dari beberapa benda dalam satu sistem. Resultan momentum dapat dihitung dengan menjumlahkan vektor momentum masing-masing benda. Jadi, momentum ini juga merupakan besaran vektor. Yang pertama yaitu momentum membentuk sudut siku-siku, yang dirumuskan menjadi P total sama dengan akar Px pangkat 2 ditambah dengan Py pangkat 2. Di mana ini merupakan rumus dari Pythagoras. Kita masuk ke contoh soalnya untuk momentum membentuk sudut siku-siku. Nah, dua benda memiliki momentum sebagai berikut. 1. Benda A dengan massa 2 kg dengan kecepatan 3 meter per second, arahnya Y positif. Selanjutnya yaitu benda B, masanya 4 kg dengan kecepatan 2 meter per second dengan arah X positif. Hitunglah resultan momentum kedua benda tersebut. Kita ke penyelesaian. Pertama, kita tentukan dulu momentum dari masing-masing benda menggunakan rumus umumnya yaitu M dikalikan V. Untuk benda A, diperoleh momentumnya yaitu 6 kg per meter dikali meter second atau Newton second. Kemudian untuk benda B diperoleh momentumnya yaitu 8 kg Newton second. Selanjutnya kita menentukan komponen momentum total seperti yang tertampil di layar. Selanjutnya yaitu mengukur besar resultan momentum kedua benda tersebut menggunakan rumus tadi yaitu P sama dengan Px pangkat 2 ditambah Py pangkat 2, sehingga diperoleh sama dengan 10 akar 100, maksudnya di sini adalah 10. Kemudian kita dapat juga menentukan arah momentum resultannya menggunakan rumus alpha sama dengan tan pangkat minus 1, sehingga diperoleh 36,87 derajat dalam sumbu X. Selanjutnya yaitu momentum membentuk sudut tidak siku-siku, di mana kita menggunakan rumus P total sama dengan akar P1 pangkat 2 ditambahkan P2 pangkat 2 ditambah 2 dikali P1 dikali P2 dan cos theta. Nah, ini adalah contoh dari sudut tidak siku-siku. Selanjutnya kita akan membahas impuls. Nah, impuls ini adalah hasil kali gaya impuls dengan selang waktu gaya tersebut bekerja termasuk besaran vektor. Impuls sendiri dapat dirumuskan menjadi I sama dengan F dikalikan total waktu, di mana I ini adalah impuls dengan satuan Newton second, F ini adalah gaya impuls dengan satuan Newton, dan total atau selang waktu dengan satuan second. Nah, impuls juga ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu impuls yang bekerja pada gaya yang berubah-ubah dapat dirumuskan menjadi impuls sama dengan integral Ft. Nah, untuk contohnya, sebuah bola dengan massa 0,5 kg awalnya diam. Gaya yang bekerja padanya berubah terhadap waktu sesuai Ft sama dengan 4t kuadrat ditambah 2t dalam Newton dari T0 hingga T3 second. Kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui
gaya sebagai fungsi berikut. Ft sama dengan 4T kuadrat ditambahkan 2T dalam Newton. Nah, untuk waktu aksinya yaitu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 second. Yang ditanyakan adalah impuls. Kita masuk ke penyelesaiannya. Menggunakan rumus tadi, kita dapat memperoleh I sama dengan integral dari 0 dan 3, dan diperoleh I sama dengan 4/3 T pangkat 3 tambah T kuadrat. Kemudian kita masukkan masing-masing T dari penyelesaian soal, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 45 Newton second. Dimana untuk turunannya ini kita pertama-tama dapat menjumlah dulu pangkatnya, 2 tambah 1, kemudian 4-nya dibagi dengan hasil penjumlahan tersebut, seperti kita menggunakan rumus integral umum. Selanjutnya yaitu impuls pada grafik hubungan Ft, di mana untuk mencari resultan dari impuls ini, kita menggunakan rumus L di atas dikalikan dengan waktu dikurang dengan L bawah dikalikan dengan waktu. Nah, untuk mencari impuls dengan gaya seperti ini, kita menggunakan rumus I sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, di mana yang alas ini merupakan waktu, sementara yang tinggi ini merupakan gayanya. Sehingga kita menggunakan, karena bentuknya ini seperti segitiga, kita menggunakan rumus luas segitiga untuk mencari impulsnya. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan momentum dan impuls. Nah, hubungan antara dua materi ini, momentum dan impuls itu berdasarkan hukum Newton 2, di mana seperti kita ketahui bahwa rumus umum dari impuls ini adalah F dikalikan total waktu. Dan berdasarkan hukum Newton 2, F ini adalah M dikalikan A, dikalikan dengan total waktu seperti pada rumus impuls. Selanjutnya, kita ketahui bahwa A ini adalah total F per total T. Kemudian kita dapat coret total T-nya ini, sehingga diperoleh rumus I sama dengan massa dikalikan total kecepatan, atau bukan total kecepatan, maksudnya adalah perubahan kecepatan, di mana perubahan kecepatan ini adalah V akhir dikurangkan dengan V awal. Sehingga impuls dapat dirumuskan menjadi momentum akhir dikurang dengan momentum awal, atau impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, dari persamaan di samping kita dapat memperoleh gayanya sama dengan perubahan momentum dibagikan dengan waktu, atau kita dapat jabarkan dari momentum ini menggunakan rumus umumnya, yaitu perubahan M dikali V dibagikan dengan perubahan waktu. Selanjutnya akan saya bahas mengenai kekekalan momentum. Nah, seperti contoh pada gambar ini, diketahui bahwa benda satu memiliki massa M1 dengan kecepatan V1, sementara yang kedua yaitu memiliki massa M2 dengan kecepatan V2. Sehingga dapat kita ketahui momentum awalnya sama dengan M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan V2. Nah, dari kejadian benda di atas kita dapat memiliki suatu benda dapat memiliki kekekalan momentum dengan catatan tidak ada pengaruh luar sistem, seperti angin contohnya. Nah, dari kedua persamaan ini dapat kita ketahui bahwa ternyata total momentum awal itu sama dengan total momentum akhir, sehingga dapat kita rumuskan menjadi V1 dikalikan perubahan waktu sama dengan perubahan momentum 1, yaitu minus dari perubahan momentum 2, sehingga kita memperoleh rumus minus sampai ini bareng. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kekekalan momentum, di mana kita dapat melihat dari dua kejadian
di gambar ini. Pertama yaitu benda 1 memiliki massa M1 dengan kecepatan V1, sementara benda kedua memiliki massa M2 dengan kecepatan V2. Sehingga dapat kita ketahui bahwa P awalnya ini adalah, atau momentum awalnya ini adalah M1 dikali M2 ditambah M2 dikali V2. Nah, selanjutnya yaitu kejadian kedua, di mana M1 pergerakannya ke kiri, sementara kalau M2 pergerakannya ke kanan. Nah, dari gambar ini dapat kita rumuskan menjadi P akhir sama dengan M1 dikalikan V aksen 1 ditambah M2 dikalikan V aksen 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa total P awal ini sama dengan total P akhir. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut, pada benda dapat memiliki kekekalan momentum, dengan catatan tidak ada pengaruh luar sistem, contohnya angin. Nah, sehingga dapat kita rumuskan menjadi M1 dikalikan V1 ditambah dengan M2 dikalikan V2 itu sama dengan M1 dikalikan V aksen 1 ditambahkan M2 dikali V aksen 2. Kita masuk ke contoh soalnya. Semisal ada dua benda memiliki massa masing-masing M1-nya yaitu 3 kg, sementara kalau untuk M2-nya adalah 2 kg. Setelah pertumbukan, keduanya menempel dan bergerak bersama-sama dengan kecepatan 4 meter per second. Hitunglah kecepatan awal benda pertama sebelum tumbukan. Jadi yang dicari di sini adalah V1. Oke, kita gunakan hukum kekekalan momentum tadi dengan rumusnya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya dari soal, kita substitusikan menjadi 3 dikali dengan V1 ditambah dengan 2 dikali dengan 0 sama dengan 3 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 4. Sehingga dapat kita peroleh V1-nya atau kecepatan awal benda yaitu 6,67 meter per second.